Yang pertama ada pengertian kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK adalah kurikulum yang menekankan pada penguasaan kompetensi tertentu oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna. KBK berfokus pada hasil belajar yang terukur, yaitu kemampuan siswa dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diaplikasikan secara nyata sesuai standar tertentu. Kurikulum ini mengarahkan proses pembelajaran agar siswa mampu berpikir, belajar, dan bertindak secara bertanggung jawab serta berkelanjutan. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. Keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat berpengaruh pada sikap dan arti kehidupannya. Keimanan, nilai-nilai, dan budi pekerti luhur perlu digali, dipahami, dan diamalkan oleh siswa. Yang kedua ada penguatan integritas nasional. Penguatan integritas nasional dicapai melalui pendidikan yang memberikan pemahaman tentang masyarakat Indonesia yang majemuk dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia dalam tatanan peradaban dunia yang multikultur dan multibahasa. Yang ketiga, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Keseimbangan pengalaman belajar siswa yang meliputi etika, logika, estetika, dan kinestetika sangat dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum dan hasil belajar. Yang keempat, kesamaan memperoleh kesempatan. Penyediaan tempat yang memberdayakan semua siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat diutamakan. Seluruh siswa dari berbagai kelompok seperti kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus, berbakat, dan unggul berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Yang keempat, kesamaan. Yang kelima, abad pengetahuan dan teknologi informasi. Kemampuan berpikir dan belajar dengan mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian merupakan kompetensi penting dalam menghadapi abad ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Yang keenam, pengembangan keterampilan hidup. Kurikulum perlu memasukkan unsur keterampilan hidup agar siswa memiliki keterampilan, sikap, dan perilaku adaptif, kooperatif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari secara efektif. Kurikulum juga perlu mengintegrasikan unsur-unsur penting yang menunjang kemampuan untuk bertahan hidup. Yang ketujuh, belajar sepanjang hayat. Pendidikan berlanjut sepanjang hidup manusia untuk mengembangkan, menambah kesadaran, dan selalu belajar memahami dunia yang selalu berubah dalam berbagai bidang. Kemampuan belajar sepanjang hayat dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal, serta pendidikan alternatif yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang kedelapan, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Upaya memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri sangat perlu diutamakan agar siswa mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya. Penilaian berkelanjutan dan komprehensif menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian upaya tersebut. Yang kesembilan,
pendekatan menyeluruh, dan kemitraan. Semua pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan mulai dari TK dan RA sampai dengan kelas 12. Pendekatan yang digunakan dalam mengorganisasikan pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan siswa yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari siswa, guru, sekolah, orang tua, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri, dan masyarakat. Komponen-komponen yang terdapat dalam KBK itu ada 4. Yang pertama, kurikulum hasil belajar atau KHB. Ini itu memuat perencanaan pengembangan peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan. Yang kedua ada penilaian berbasis kelas atau PBK. PBK ini memuat prinsip, sasaran, dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik melalui penilaian terpadu dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga ada kegiatan belajar mengajar atau KBM. Ini itu memuat gagasan-gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Yang terakhir ada pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Ini itu memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Kemudian ada implementasi dalam KBK itu juga ada 4. Yang pertama itu KBK menekankan proses belajar bukan sekedar pemberian materi. Yang kedua, siswa didorong untuk menemukan informasi bukan hanya mendapatkan dan menghafal. Yang ketiga, fokus pembelajaran, membentuk kompetensi berpikir, bekerja keras, mengakses informasi. Dan yang terakhir, pendidikan berorientasi pada student oriented, yaitu siswa sebagai subjek belajar. Kemudian ada implementasi dalam KBK itu juga ada 4. Yang pertama itu KBK menekankan proses belajar bukan sekedar pemberian materi. Yang kedua, siswa didorong untuk menemukan informasi bukan hanya mendapatkan dan menghafal. Yang ketiga, fokus pembelajaran, membentuk kompetensi berpikir, bekerja keras, mengakses informasi. Dan yang terakhir, pendidikan berorientasi pada student oriented, yaitu siswa sebagai subjek belajar. Kemudian ada implementasi dalam KBK itu juga ada 4. Yang pertama itu KBK menekankan proses belajar bukan sekedar pemberian materi. Yang kedua, siswa didorong untuk menemukan informasi bukan hanya mendapatkan dan menghafal. Yang ketiga, fokus pembelajaran, membentuk kompetensi berpikir, bekerja keras, mengakses informasi. Dan yang terakhir, pendidikan berorientasi pada student oriented, yaitu siswa sebagai subjek belajar. Kemudian ada implementasi dalam KBK itu juga ada 4. Yang pertama itu KBK menekankan proses belajar bukan sekedar pemberian materi. Yang kedua, siswa didorong untuk menemukan informasi bukan hanya mendapatkan dan menghafal. Yang ketiga, fokus pembelajaran, membentuk kompetensi berpikir, bekerja keras, mengakses informasi. Dan yang terakhir, pendidikan berorientasi pada student oriented, yaitu siswa sebagai subjek belajar. Kemudian ada implementasi dalam KBK itu juga ada 4. Yang pertama itu KBK menekankan proses belajar bukan sekedar pemberian materi. Yang kedua, siswa didorong untuk menemukan informasi bukan hanya mendapatkan dan menghafal. Yang ketiga, fokus pembelajaran, membentuk kompetensi berpikir, bekerja keras, mengakses informasi. Dan yang terakhir, pendidikan berorientasi pada student oriented, yaitu siswa sebagai subjek belajar. Kemudian ada implementasi dalam KBK itu juga ada 4. Yang pertama itu KBK menekankan proses belajar bukan sekedar pemberian materi. Yang kedua, siswa didorong untuk menemukan informasi bukan hanya mendapatkan dan menghafal. Yang ketiga, fokus pembelajaran, membentuk kompetensi berpikir, bekerja keras, mengakses informasi. Dan yang terakhir, pendidikan berorientasi pada student oriented,
yaitu siswa sebagai subjek belajar. Kemudian ada implementasi dalam KBK itu juga ada 4. Yang pertama itu KBK menekankan proses belajar bukan sekedar pemberian materi. Yang kedua, siswa didorong untuk menemukan informasi bukan hanya mendapatkan dan menghafal. Yang ketiga, fokus pembelajaran, membentuk kompetensi berpikir, bekerja. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam kurikulum berbasis kompetensi. Kita lihat yang kelebihan dulu ya. Kelebihan yang pertama itu, KBK mengedepankan penguasaan materi, hasil, dan kompetensi paradigma pembelajaran versi UNESCO. KBK menekankan pembelajaran yang utuh sesuai dengan 4 pilar UNESCO. Yang pertama, learning to know. Siswa diarahkan untuk memahami pengetahuan dasar sebagai bekal kehidupan. Yang kedua, learning to do. Pengetahuan digunakan untuk melakukan keterampilan atau praktik nyata. Yang ketiga, learning to live together, menumbuhkan nilai kerjasama dan toleransi sosial. Yang keempat, learning to be, membentuk kepribadian siswa menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter. Kelebihan ini menunjukkan bahwa KBK tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga membangun kepribadian dan keterampilan sosial siswa. Kelebihan yang kedua ada, silabus ditentukan secara seragam. Peran serta guru dan siswa dalam proses pembelajaran, silabus menjadi kewenangan guru. Yang artinya, walaupun silabus secara nasional seragam, namun guru memiliki peran besar dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa di kelasnya. Artinya, guru diberi kepercayaan sebagai perancang utama proses belajar. Ini mendorong kreativitas dan penyesuaian dengan kondisi lokal. Kelebihan yang ketiga adalah KBK memiliki jumlah jam pelajaran 32-40 jam per minggu. Tetapi jumlah mata pelajaran belum bisa dikurangi. Dengan 32-40 jam per minggu, KBK menyediakan cukup waktu untuk pengembangan kompetensi siswa, meskipun jumlah mata pelajaran belum bisa dikurangi. Kelebihannya, siswa memiliki waktu belajar yang cukup untuk mengeksplorasi materi dan keterampilan secara mendalam. Kelebihan yang keempat adalah KBK memiliki metode pembelajaran keterampilan proses dengan melahirkan metode pembelajaran Pakem dan CTL. KBK mendorong metode Pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dan CTL atau bisa juga disebut Contextual Teaching and Learning, yaitu pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Metode ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, tidak membosankan, dan menumbuhkan keterampilan berpikir kritis. Yang selanjutnya adalah kelebihan yang kelima. Sistem penilaian lebih menitik beratkan pada aspek kognitif. Penilaian memadukan keseimbangan kognitif, psikomotorik, dan afektif dengan penekanan penilaian berbasis kelas. Penilaian dalam KBK tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tapi juga aspek psikomotorik dan afektif. Penekanan pada penilaian berbasis kelas juga memberikan ruang untuk observasi dan penilaian proses. Ini lebih adil dan mendalam karena siswa tidak dinilai hanya dari ujian tertulis, tapi juga melalui proyek performa dan sikap sehari-hari. Kelebihan. Sekarang kita masuk ke kekurangan KBK. Yang pertama, kekurangan KBK yaitu kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan kata SP dengan kata lain, masih rendahnya kualitas seorang guru. Karena dalam kata SP, seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Banyak guru belum siap atau belum terlatih untuk mengembangkan silabus atau menyusun pembelajaran secara mandiri sesuai dengan tuntutan KBK. KBK menuntut guru kreatif dan inovatif, tetapi dalam praktiknya, banyak guru masih bergantung pada materi buku paket atau belum memahami cara mengembangkan kompetensi siswa. Sekarang kita masuk ke kekurangan KBK. Kekurangan yang kedua yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. KBK lebih menekankan pada kemampuan melakukan sesuatu, sehingga pendekatan ilmu pengetahuan yang lebih menekankan pada isi atau materi berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis,
sintesis dan evaluasi hasil belajar kurang diperhatikan. KBK menekankan keterampilan dan praktik, tapi banyak sekolah masih kekurangan fasilitas, misalnya seperti alat peraga, laboratorium, ruang kelas, atau teknologi, untuk mendukung pembelajaran aktif dan konstekstual. Akibatnya, proses belajar menjadi tidak maksimal karena kurangnya alat bantu belajar yang menunjang keterampilan. Karena fokus utama KBK adalah kemampuan, maka pendekatan berbasis isi atau hafalan menjadi kurang diperhatikan. Kondisi ini bisa menjadi masalah jika siswa belum memiliki dasar pengetahuan yang kuat sebelum berlatih keterampilan. Dalam beberapa kasus, pemahaman teori justru menjadi lemah. Kekurangan yang terakhir yaitu kurangnya guru yang berkualitas. Kekurangan yang kedua yaitu, jadi kesimpulannya adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK merupakan pendekatan kurikulum yang berfokus pada pencapaian kompetensi nyata oleh peserta didik melalui proses pembelajaran yang aktif, berpusat pada siswa, dan berorientasi pada hasil belajar. KBK dirancang untuk membentuk peserta didik yang mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, serta memiliki keterampilan hidup yang relevan dengan tuntutan zaman. Dengan komponen utama seperti hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar aktif, dan pengelolaan berbasis sekolah, KBK memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesiapan guru dan keterbatasan sarana, KBK tetap menjadi landasan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Jadi, kesimpulannya adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK merupakan pendekatan kurikulum yang berfokus pada pencapaian kompetensi nyata oleh peserta didik melalui proses pembelajaran yang aktif, berpusat pada siswa, dan berorientasi pada hasil belajar. KBK dirancang untuk membentuk peserta didik yang mampu berpikir kritis, bertanggung jawab, serta memiliki keterampilan hidup yang relevan dengan tuntutan zaman. Dengan komponen utama seperti hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar aktif, dan pengelolaan berbasis sekolah, KBK memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Meskipun masih